Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini orang sama, cuma berbeda. Supaya jangan bosan Anda, saya ganti baju. Ya, saya ganti baju supaya Anda nggak bosan. Satu, yang kedua, tadi saya lengan panjang, panas. Yang ketiga, saya kan buat konten, nggak mungkin bajunya itu ya terus. Nah, itu tekniknya. Ya ganti-ganti baju, untung. Jadi kalau Anda mau buat konten sama teman Anda mau misalnya apa ya, buat katakanlah ada baju, ada jaket, nanti buka jaket, ada sweater, buka sweater, ada lagi gitu. Nah, mata kuliah kita yang kedua ini itu berkaitan dengan mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Harusnya yang ngajar siapa? Bu Silvia. Jadi ceritanya begini. Dulu ketika Pak almarhum Adi meninggal, kan kita bagi dua aja. Kebetulan waktu itu pas anak saya resign, tidak lama sudah tuh Pak Adi meninggal. Jadi dari 4 dosen sastra itu jadi 2, saya dengan Pak L. Lalu dibagi 2, saya belasan waktu itu. Ya. Lalu Pak mengatur, kasihan ya, gimana lagi? Sementara dosen-dosen muda cenderung ke kebahasaan. Backgroundnya memang kebahasaan dan pendidikan. Tidak salah. Pak L cenderungnya ke kebudayaan, filologi, karena dia orang peneliti budaya. Akhirnya sastra kreatif itu lari ke saya. Lalu ketika waktu itu kita online rapat, Pak mengatur ya kan, Pak Sab, kasihan saya bang bantu. Ya, saya bilang saya nggak bisa kasih dosen yang gimana, karena sastra ini kalau tidak kita gila-gila ya kan, memahaminya kita tidak paham. Karena itu orang banyak malas belajar itu, karena memang kita harus ikut perkembangan. Ya, nggak bisa sambil lalu perjalanan, nggak bisa. Gitu. Kata Tiu, kembali lagi kata Tiu, guru yang paling berat itu adalah guru sastra, bukan guru matematik. Guru matematik itu jelas. 2 kali 2, 4, tahu jelas. Kenapa? Guru-guru eksak itu, dia menawarkan kepastian. Sementara guru sastra, itu perlu yang namanya keberanian. Kita bisa berbeda pendapat. Bisa berbeda pendapat. Yang mana pendapat siapa? Contohnya saya kuliah dulu tingkat 1 berbeda pendapat dengan dosen saya, dosen sastra, Pak Uhamidi. Dan dia tidak dendam, dia yakin, dia percaya, beda pendapat boleh. Argumen saya kuat dan bisa diterima. Sampai sekarang saya tetap megang argumen saya. Saya katakan begini, mantra itu tidak punya kekuatan. Kalau kita kaji dalam ilmu sastra, tidak ada kekuatannya. Dia sastra orality. Yang membuat kekuatan itu apa? Teks mantra itu membuat semangat orang, menambah keyakinan orang. Tanpa teks sastra, teks mantra, orang bisa punya kekuatan. Orang hipnotis kan tidak pakai mantra dia. Jadi jangan dianggap mantra itu punya kekuatan. Dari segi ilmu sastra ya. Sampai sekarang saya berpegang seperti itu. Dan mantra yang dikatakan karya sastra, ini sedikit menyimpang mengatakan kepada Anda, karena mantra yang ada teks. Yang tidak ada teks, itu tidak kategori karya sastra. Karena apa? Karena ada, ya bentuknya mantra itu simbol. Saya sudah riset, tingkat 1 itu sudah riset. Hanya berupa simbol. Orang yakin dengan simbol itu, tapi dia sudah tafsirkan dulu, punya kekuatan. Bukan dengan baca-baca.
terlambat dia orang baca, atau tahu barang sudah melengkap sampai ke leher dia, kapan dia mau baca? Kalau ada orang jago dia bermantra membaca-baca, Anda mau berkelahi atau mau mukul dia, tunggu dia lengah, nggak sempat dia baca, nggak ada kekuatannya. Dia baca dulu, baca itu kan mantra itu kan ibarat sama dengan doa, ya sama dengan doa. Saya bisa mensugesti Anda dari dekat dan dari jauh, bisa. Tidak pernah saya lakukan. Artinya gini, komunikasi dengan Anda bisa melakukan apa yang saya perintah. Itu yang dilakukan orang, hati-hati kalau tidak kenal dengan orang. Dan itu sudah saya riset, sudah saya lakukan, bukan riset community. Saya yang melakukannya, saya pelakunya. Saya tahu Anda pakai baju apa misalnya gitu. Seolah-olah saya yakin aja. Kamu pakai baju ini ya? Oh iya Pak katanya. Saya nggak pernah ketemu. Tapi kalau saya yakin, saya mau melihat sesuatu, ya kita harus yakin. Saya ingin tahu kamu misalnya, jangan takut. Ya, itu saya akan cari, saya akan riset. Ada kasus rumah siswa, tidak pernah saya ke rumah dia. Tapi ada satu kasus yang saya nggak perlu ceritakan. Kebetulan yang laki-laki udah almarhum. Saya katakan, saya tahu rumah kamu tunggu di rumah kamu. Malah saya tidak tahu, tidak pernah. Ke rumah dia sekalipun tidak pernah. Ada kasus ya, tapi tidak perlu saya ceritakan di sini karena ini divideokan. Tidak enak gitu loh. Asal kita tahu. Nah kembali kita pelajaran kita. Kenapa saya bicarakan itu? Sejarahnya akhirnya dibantu oleh Ibu Tria dan Ibu Selvi mau bantu saya kader. Kemarin karena kita tahu Bu Tria kan lagi bukan Ibu Selvi, satu lagi Ibu Efrin kan, Ibu Efrin sama Ibu Selvi. Ibu Efrin kan lagi kuliah. Lagi nulis disertasi. Jadi saya kan kasihan sibuk dia dan dia kuliah mata kuliah umum juga. Akhirnya saya katakan, saya tidak bisa bantu apa-apa. Biarlah saya pegang. Tahu-tahu Ibu Selvi menyerahkan juga, ya akhirnya udahlah. Karena saya kasihan dengan ibu itu akibatnya pelajarannya serah ke saya lagi. Oke lah, tidak apa-apa gitu. Ya kalau berbeda juga kan, apa yang saya sajikan belum tahu yang lokal lain dapat. Paham? Kalau nggak bisa dengar, ke depan dikit. Ke depan dikit yang belakang. Jadi kita yang mau berusaha, ya, tapi kan keadaan nggak mungkin. Saya udah menggunakan wireless, tahu-tahu hujan hari kan? Ya nggak. Tadi kita di wirelessnya nggak hidup, ini hidup sekarang. Tapi mudah-mudahan bagus dekat mulut saya. Ya, kalau seandainya tidak dengar lagi, ya terpaksa nonton lagi. Paham? Nah, ini kita kenapa bicarakan teori apresiasi prosa fiksi? Karena prosa itu dibagi dua. Ada fiksi, ada non fiksi. Ya, ada fiksi, ada non fiksi. Dibagi dua. Yang non fiksi itu yang mana? Biografi, autobiografi. Ya. Kemudian karya sastra. Ya, esai sastra. Ya, karya Mina bukan. Kemudian sastra sejarah. Sastra sejarah itu artinya yang masukkan tulisan peristiwa
kisah sejarah, tapi ditulis gaya sastra. Bahkan lebih maju lagi, di dunia modern, di Amerika juga, ada namanya jurnalistik sastra. Jurnalistik gaya sastra, jadi tidak membosankan. Kan orang baca koran bosan nih, kering, informasi aja. Tapi ada style yang baru, yang berkembang tahun 80-an, awal, itu perkembangannya masuk ke Indonesia itu namanya jurnalistik sastra. Ada bukunya, Anda bisa lihat. Bagaimana dia menulis berita itu dengan gaya sastra. Bagaimana dia menulis catatan kaki itu dengan gaya sastra. Kalau ibaratnya tajuk rencana, Anda bisa baca catatan pinggir Gunawan Muhammad. Ada catatan pinggir namanya itu dari Gunawan Muhammad dari ulasan redaksi majalah Tempo, karena dia pimpinan majalah Tempo dulu. Itu yang kedua, yang kategorinya fiksi. Yang kategori fiksi itu kalau mau digarisbesarkan kelompoknya hanya dua, cerpen dan roman. Dulu orang mengenal roman, tapi setelah ada pengaruh dari barat, istilah novel, maka di tahun angkatan 30-an, maka di kita di Indonesia orang mengenal namanya novel, istilah novel. Padahal novel dan roman itu tidak ada bedanya. Orang mencari-cari aja definisi, mencari bedanya aja. Yang ada bedanya itu yaitu cerpen dengan roman. Nah, kategorinya kalau apa gimana Pak? Kalau naskah drama, kayak fiksi, naskahnya ya, bukan pementasannya, naskahnya, skenarionya. Nah, itu yang bahasa fiksi, tergantung. Persoalannya, dia di babak berapa babak. Bisa jadi dia dikategorikan ke cerpen, karena babaknya singkat. Bisa jadi dia masuk ke bentuk novel, roman. Ya, misalnya karya-karya Anton Chekhov, ada Tuan Kondektur misalnya, itu kita bisa masukkan kategori ke cerpen, karena idenya itu pendek. Paham? Nah, jadi saya ulangi lagi, pada mulanya kategorinya itu hanya dua, cerpen dan roman. Tapi orang coba-coba, kalau Anda baca buku-buku yang lama itu coba-coba membeda-bedakan. Kenapa? Setelah novel muncul lagi istilah namanya novelet. Setelah itu ada lagi istilah yang dikatakan cerbung, cerita bersambung. Jangan-jangan nanti muncul lagi ya, cerbal, cerita gombal. Itu istilah-istilah yang baru. Cerita bersambung itu apa? Dia mungkin novel, tapi mungkin pengarangnya tidak menulis novel supaya dia penulis, supaya dia laris, dia pergi, dia terbitkan di harian tiap hari, jadi akhirnya bisa jadi novel. Jadi berseri, karena tidak mungkin satu novel diterbitkan di harian. Paling-paling 2 halaman, 3 halaman. Boleh Pak, boleh. Ya boleh. Bukan tidak boleh. Anda bisa nulis novel? Bisa. Bisa. Kita punya alumni, ya saya ceritakan kepada Anda, punya alumni, namanya Ibu Yuli Semar. Ada yang dari SMP 8 enggak di sini? Yang Pekanbaru. Anak Pekanbaru yang mana sini? Ada anak Pekanbaru? Lahir di Pekanbaru, SD di Pekanbaru, SMP Pekanbaru, berak juga di Pekanbaru. Oh ya, yakinlah. Artinya di mana situ bumi dipijak, di situ berak ditinggalkan. SMP-nya sampai berapa? Oh, 34. Kamu? Ada SMP 8 enggak? Enggak ada ya. Dia dulu guru SMP 8, sekarang guru SMP 45. Alumni kita. Jadi novelnya terkenal pertama itu dan dibicarakan di
antar guru-guru, ya. Iya, dia sekarang ketua IGI di provinsi, Bu Irismar itu. Namanya Kamukah Itu I. Judulnya. Ada di lemari saya. Kalau mau baca, silahkan buka di lemari saya di kantor. Ada novelnya. Kamukah Itu I. Judulnya. Itu dia mulai menulisnya di Facebook. Ya, dia mulai nulis di Facebook. Dia nulis mungkin 3 halaman, 3 layar, 4 layar. Lalu kebetulan dia punya pertemanan dengan wali murid, ya, dan juga teman-teman guru. Dibaca, menarik. Orang ingin tahu. Akhirnya dia beli lagi sampai 13 seri. Tapi berkesinambungan dia. Akhirnya dia kumpulkan, dia edit lagi. Kalau nggak salah menjadi 15 atau 16. Dia edit lagi. Jadilah dia sebuah novel. Dan kalau menurut saya, penulis formula yang terlaris itu dia. Udah lebih dari 5 kali terbit buku itu. Setiap terbit itu bukan dia pajangkan, itu dari pesan orang. Cetak ulang. Gitu. Jadi terbit 500, habis dibeli. Terbit lagi, habis dibeli. Itu hampir guru-guru yang bergabung di IGI itu banyak yang tahu dengan dia. Dan dia salah satu yang kita undang dulunya dan sekarang masih ada kerjasama dengan kita untuk menggerakkan literasi kita. Itulah yang akhirnya lahir yang dikatakan Pak Mengatur itu 100 judul buku karya mahasiswa. Motivatornya dia. Jadi boleh, bukan tidak bisa. Namun, mari kita pahami dulu. Anda harus tahu perbedaan cerpen dengan roman atau novel. Ya, nah, saya menggunakan pendapat Sutarji Karsobahri. Anda nanti wajib nih, Anda cari di Google. Di Google. Jangan semuanya tidak ada yang baca. Baca, pulang, lihat di Google betul enggak apa yang dikatakan. Judulnya Penyakit Cerpen Indonesia. Itu esai Sutarji. Penyakit Cerpen Indonesia. Ya, Anda boleh ketik, boleh cari. Enggak usah diketik. Tahu cara mencarinya? Anda tekan mic, lalu Anda bicara Penyakit Cerpen Indonesia karya Sutarji, muncul. Ya. Muncul. Oh iya. Jadi selama ini kita kan ketik aja, enggak usah. Langsung tekan mic, bicara, apa yang Anda cari muncul dia. Paham? Tapi nanti dulu di rumah baca. Kalau sekarang baca kan nggak jadi lagi kita kuliah. Ya. Nah, apa yang mau saya katakan? Pada itu, Sutarji mengatakan begini, membandingkan. Kalaulah diibaratkan novel atau roman itu seekor gajah, maka cerpen itu bukanlah gajah yang kecil. Kenapa bukan gajah yang kecil? Karena pada gajah yang kecil semuanya terdapat. Apa yang ada pada gajah yang besar terdapat pada gajah yang kecil. Belalainya ada, kupingnya ada. Artinya kalau kita katakan istilah lain, bukanlah yang dibonsaikan, yang dipres begitu. Idenya ide kita mau nulis novel nih, terlalu banyak ide. Tapi kita press sedemikian rupa, kita jadikan novel dulu, cerpen dulu. Itu tidak benar. Jadi kalau Anda cari teori nanti Anda katakan, oh cerpen itu terdiri dari 10.000 kata atau 15.000 kata. Itu panjang pendeknya, karena cerpen itu pendek, ukuran pendek. Pada cerpen itu adalah gagasan, kasus yang dibicarakan, ide yang dibicarakan. Anda kuliah di rumah saya hari ini, tadi istirahat, beli makanan berteman-teman, teman-teman, tahu-tahu jumpa seseorang, tidak usah disebut namanya, karena itu melanggar kode etik. Lalu Anda buat cerpen diam-diam.
jadi cerpen. Hanya jalan kaki, ya, jadi cerpen. Anda melihat tadi short video saya buat konten, lalu Anda buat jadi Anda terinspirasi membuat cerpen. Ada dosen nih yang aneh. Waktu istirahat tiba-tiba dia diam-diam buat video. Divideokannya. Bagi saya tidak aneh, saya cuma mencermati apa kelakuan mahasiswa setelah sholat ya. Oh, rupanya pertama wajib menyempurnakan makeup. Itu wajib. Ya, yang kedua membetulkan jilbab. Nah, itu yang saya videokan. Paham? Ah. Jadi ujungnya ini Anda nanti memahami SSTRJ penyakit. Arti penyakit itu adalah hal-hal yang menjadi kelemahan dari cerpen Indonesia. Nah, untuk lebih memahaminya, Anda cari cerpen. Terserah cerpen siapa. Tapi upayakan cerpen itu mempunyai nilai susastra. Nilai susastra itu apa? Ada unsur keindahan. Ya. Nah, ini mau saya jelaskan pada Anda sedikit. Ada berbeda prosa dengan puisi. Kalau puisi prinsip ekonomis. Bagaimana menggunakan bahasa sesingkat mungkin dengan makna seluas mungkin. Kalau dalam bidang ekonomi kan gitu, orang ekonomi begitu. Bagaimana usaha modal sekecil mungkin dengan untung sebesar mungkin. Anda dapat kiriman, yang satu teman Anda kiriman 2 juta, nggak cukup. Anda 500 cuma, kok cukup? Di mana kiatnya? Apa kiatnya anak kos? Ya kiatnya, apakah tiap hari makan Indomie, keriting nanti usus? Ya, orang makan ayam, Kentucky. Anda makan ayam paripurna, telur ayam. Lengkap. Kan ayam paripurna itu namanya telur ayam. Di sana kakinya, di sana kepalanya. Jadi Anda lihat, setelah Anda pahami, Anda cari itu objeknya, tugasnya itu. Anda kritisi. Kalau seandainya Anda tidak suka membaca, ada solusinya lagi. Anda pernah nonton karya mahasiswa film pendek? Nggak ada ya. Karya anak semester 5 yang kemarin kuliah dengan saya. Belum ada ya? Bagian satu ada. Nah, nanti boleh Anda kritisi kelemahannya atau kelebihannya film pendek itu. Kebetulan dulu yang dapat juara pertama itu filmnya si Rizky. Nanti saya kirimkan sama Anda film itu. Satu aja ya, saya kirimkan nanti Anda bisa nonton. Tapi jangan takut. Judulnya H5. H5. Ya. Farhan salah satu pemainnya yang tidak dibayar. Pemain figuran. Nah, salah satu. Kita punya semester 5 sekarang itu, mereka sudah 100 lebih film yang di produksi. Kuliahnya di sini. Anda nanti akan dapat nanti semester depan drama Turki. Saya inginkan Anda nonton, Anda bisa menghasilkan lebih baik lagi dari itu. Itu kita festivalkan. Saya kasih hadiah. Hadiah dari mana? Dari saya. Pak Mangatur, Pak Elmustian, Hasnah nonton, terkaget-kaget lihat aktingnya. Rupanya mahasiswa kita banyak berbakat akting. Modalnya apa? Ya HP. Ya HP. Modalnya. Gitu. Jadi ada 3 kelas. 5 terbaik di A, 5 terbaik di B, 5 terbaik di C. Yang milih mereka. Yang nilai nanti mereka juga. Skornya. Keluarlah
puisi film H5 itu pemenangnya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kenapa saya katakan gitu? Supaya kita mulai dari cerpen dulu. Prosa sama dengan puisi. Asal mulanya prosa yang ada di Indonesia ini, prosa fiksi itu asal mulanya juga karya orality. Karya dari mulut ke mulut. Cerita-cerita yang di kampung-kampung dari orang tua. Para orang tua kita banyak yang tahu dengan cerita-cerita. Cuma sekarang tradisi bertutur itu, bercerita itu sudah kurang. Kenapa? Ya, Anda tidur tuh tidak lagi mendengar cerita, cukup nonton. Yang penting pakainya ada. Bangun tidur, yang dikejarkan dulu apa? HP. Ya. Nah, malam minggu nggak ada cerita kesepian, nggak nonton nggak keluar apa-apa. Ada HP, yang penting HP. Gitu. Jadi itu yang mau saya ceritakan pada mulanya cerita orality. Cerita rakyat itu banyak. Cerita tentang anak durhaka saja itu mulanya Malin Kundang semuanya mulanya dari cerita rakyat. Cerita asal usul. Cerita rakyat. Asal usul nama sebuah daerah. Anda dari mana? Anda tahu apa Bukit Kapur? Tahu ceritanya Bukit Kapur? Ceritanya tidak tahu. Anda tahu nama RT itu enggak, nama RT sana? Saya di dalamnya lagi Pak, jauh dari Bukit Kapur. Oh, jauh dari situ. Tapi nama RT-nya tahu? Enggak tahu juga. Nama RW-nya juga enggak tahu. Nanti saya ketua RT sana, saya usir kamu di rumah. Warga yang enggak tahu dengan RT-nya, RW-nya, kelewatan betul. Nama gubernur tahu enggak nama gubernur sekarang? Nama gubernur tahu enggak, Gubernur Riau? Enggak tahu juga. Nama presiden juga enggak tahu. Wah, kelewatan kali. Ya, kita harus sensitif ya dengan lingkungan. Nah, saya beri contoh. Saya beri contoh nih. Daerah saya ini daerah apa namanya? Marpoyan. Gading itu lain. Daerah Marpoyan. Sebetulnya asal mulanya perhentian Marpoyan. Ya, dari orang tahu Marpoyan. Marpoyan itu nama pohon kayu. Marpoyan. Lalu dari mana sejarahnya nama ini? Asal mulanya dari Raja Gunung Sailan, dekat Gunung Sahari tempatnya Ciparhan. Ya, tugas Gunung Sailan kan ada kerajaan di situ. Dia berdaulat dengan kerajaan Siak. Rajanya mau ke Siak. Nah, dulunya tidak ada Grab. Naik apa? Nggak ada Grab, nggak ada Ferrari. Ya, yang ada apa? Sepeda, ada kuda. Siapa yang udah pernah naik kuda? Ditendang kuda pernah nggak? Oh, nggak juga. Nah, artinya raja ini dengan rombongannya berkuda mau menghadap Sultan Siak. Berhentilah dia ya ke sebuah tempat yang belum ada namanya, tempat dia mandi di sana, itu namanya perhentian raja lewat Tertak Buluh. Dibuatlah nama daerah itu perhentian raja. Orang Tertak Buluh bukan mengatakan perhentian, Pontian Rajo. Kata perhentian itu di Pontian. Habis itu dia berjalan lagi, yang namanya naik kuda, bukan naik pesawat. Berhenti lagi di sini, di sebuah pohon, ada situ pohon Marpoyan. Karena itu dibuat nama ini perhentian Marpoyan. Tapi lama-lama orang tanya, di mana tinggal? Di Marpoyan. Itu sejarahnya asal usul. Sama, itu cerita yang saya katakan tadi, cerita tentang sejarah. Di mana Bapak tahu? Kebetulan penduduk asli di sini rata-rata itu yang aslinya ya, itu dari darahnya itu Kampar, daerah Tertak Buluh. Gitu.
Sama juga di Panam. Tahu nggak nama Panam? Perusahaan. Jadi ada perusahaan boring. Boring itu artinya dia mencari lahan ada minyaknya. Itu kontraktor Chevron, Caltech sekarang. Sekarang Chevron, dulu Caltech. Nama perusahaan itu Pan Am. Pan Am tulisannya. Ya. Dia punya gudang, dia punya tempat base campnya itu di kilometer 2 atau kilometer 1 itu. Dekat SD sana itu. Di atapnya ditulisnya besar-besar tuh. Pan Am. Akhirnya karena itu daerah baru, belum ada nama, orang buatlah Panam. Begitu juga jembatan Letton. Ya. Jadi kita harus tahu. Jembatan Letton itu karena kontraktor itu dari Australia namanya Letton. Sebetulnya nama yang diberikan Pemda bukan jembatan Letton. Siak 1. Ya, Siak 1, Siak 2 di mana? Di Arengka 2 sana. Siak 3 yang mana? Yang kuning, jembatan yang ada setengah lingkaran itu yang bermasalah. Siak 4 yang mana? Ujung Jalan Sudirman. Nah, itu. Sama gitu, ya. Bahkan dengan cara begitu, dengan bentuk lisan ini, sastra lisan, orality itu semuanya, ada yang berpendapat begini, konsep cerita orality itu, cerita rakyat itu sama konsepnya. Mari kita lihat buktinya. Anak durhaka. Rata-rata yang durhaka itu siapa? Anak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Punya bapak atau tidak? Tidak. Anak tunggal atau anak banyak adik-beradik? Nah, dia durhaka karena apa? Merantau atau kenapa? Berhasil nggak dia merantau? Tidak. Berhasilnya dia ketemu anak orang kaya. Sama. Kalau lihat rata-rata ya, memang ada di Rohil itu yang punya bapak. Rata-rata nggak punya bapak. Dan kemana dia merantau? Malaya. Karena tahunya orang karena di kapal. Kalau sekarang merantau kemana? Ke Afrika, karena pesawat. Ya, ke Selandia Baru. Saking jauhnya ke Jerman. Bunda Korla itu kan ke Jerman. Gitu. Anak kita Megazadi di Inggris. Di Inggris dia. Nah, jadi banyak yang jauh-jauh. Tapi kalau dulu kategorinya, ya Himalaya itu udah merantau. Kalau sekarang kata Mustian apa? Dikatakan negeri seberang parit. Kenapa? Kalau kita di Pekanbaru ini lebih jauh Jakarta. Kalau naik pesawat. Jakarta itu 90 menit. Saya dan Pak Mustian dan beberapa teman kuliah di Malaysia hanya 45 menit. Pesan kopi di pesawat, belum habis minum, udah nyampe. Tapi akhirnya kotak kita stres. Kenapa? Nggak berlaku lagi rupiah, berlaku ringgit. Ya, sekali makan berapa? 17 ringgit. Kalau saya makan 17 ringgit, 19 ringgit. Kali, kalau dulu 3.000. Berapa sekali makan? Sementara di sini Ramos berapa? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi dulu karena transportasinya memang terbatas, kapal api, kapal layar atau perahu layar, ya jauh, itulah merantau. Lalu kalau Anda baca esainya Umar Yunus, khusus di Wali Kundang, Umar Yunus itu ada dosen Universitas Malaya, sebetulnya Pak R enggak tahu, enggak ketemu mungkin Umar Yunus waktu di S2. Udah meninggal, orang Minang, jadi warga negara Malaysia. Jadi dosen dia, saya pernah ketemu, tahun 81 pernah ketemu waktu saya tingkat 1 dengan Umar Yunus tuh. Banyak buku dia yang terbit di Indonesia. Dulunya tahun 80 waktu saya kuliah, salah satu bukunya itu Mitos dan Komunikasi. Saya punya dulu bukunya. Dia mengatakan begini, Malin Kundang itu bukan anak durhaka. Ya,
Karena dulu kan tidak secanggih sekarang komunikasi. Kalau Anda sekarang katakan lupa dengan orang tua Anda, memang durhaka betul. Kalau Anda lagi punya HP, Anda punya HP yang bisa video call, kenapa tidak video call? Tapi kalau dulu, berapa lama Malin Kundang itu merantau? Belasan tahun. Dari anak-anak sampai dia nikah. Katakan anak-anak itu di SD 12 tahun, katakan 12 tahun. Nikahnya dulu katakan umur 20 tahun. Berapa tahun? 8 tahun dia meninggalkan. Tentu banyak perubahan, apalagi ibunya itu tidak pernah ke salon. Ya, tidak pernah skincare. Seperti sekarang. Tentu akan jauh berubah. Dia seorang itu, apalagi ditambah ditinggalkan oleh anaknya. Tambah cepat tuanya. Saya aja yang usia sekarang, nanti Anda tamat sekian tahun, nanti tiba-tiba ada tegur. Ya, kemarin ada yang datang ke rumah saya, anaknya itu junior anak saya. Mohon maaf karena di ibu rumah tangga, alumni kita, udah lama, Pak, bawa Pak Saprial ya? Iya, saya ingat. Saya betul. Siapa? Ibu, terus Pak, kata dia. Hah? Karena dulu saya nyuruh dia praktikum itu jual undangan. Ngajar di Cendana. Begitu berubahnya. Ya dulunya ya namanya masih gadis kan. Sekarang ada guru senior di Cendana sana. Nah, itulah begitu berubahnya. Wajar kata Umar Yunus, itu Malin Kundang meragukan itu ibunya atau tidak. Satu. Yang kedua kata Umar Yunus, tidak ada tuh orang tuanya, seorang ibu menyumpah anaknya. Kalau menyumpah itu menyumpah di mulut. Tidak tega seorang ibu menyumpahi anaknya. Tapi dulu kan tidak ada tes DNA. Kalau ada tes DNA, kamu anak saya, nggak percaya ya tes DNA, kan begitu. Sekarang kan tidak ada tes DNA kalau dulu. Mana ada tes DNA? Kalau sekarang tidak percaya ini anak kamu. Ayo tes DNA. Kan ada beberapa artis sekarang lagi ribut juga yang diminta orang tes DNA. Karena itu tidak bisa digugat. Kecanggihan itu tadi. Itu alasannya itu, karena itu yang saya katakan tadi, dalam ilmu sastra itu dipentingkan namanya yang diperlukan itu dosen atau yang mengajar itu keberanian dia. Kan melawan arus tuh Umar Yunus. Dia keberanian dia mengatakan argumen dia. Dan betul kita bisa pahami. Itu sulitnya dosen sastra atau guru sastra. Kita berani mengatakan hal seperti itu. Nah, apalagi seperti Anda sekarang ini, tadi saya beri tugas baca esai Sutarji, esai Sutarji, Anda pahami apa yang dikatakan penyakit itu, ada berapa penyakit. Lalu Anda lihat di sebuah cerpen atau di film pendek karya mahasiswa, oh ini ada penyakitnya. Tidak harus semua penyakit yang dikatakan Sutarji itu ada di sana, tidak. Mungkin ada 2 penyakit. Penyakit jantung seperti saya misalnya, penyakit kanker. Ya. Atau dia cuma penyakitnya cuma kadas saja atau batuk-batuk aja. Nah, itu penyakit yang kita lihat. Oh, wajar nih kelemahan di sini. Nah, cara kita mengapresiasi itu produknya itu kita mengkritik. Mengkritik itu harus netral kita, bukan menurut sentimen. Wah, ini ya kebetulan karya ini dia dulu pernah mau merayu saya tingkat 1, akhirnya enggak jadi. Udahlah, jelek aja saya buat. Enggak begitu. Mengkritik itu kita memaparkan apa kelebihan dan apa kelemahannya. Ibaratnya kalau tahu apa lambangnya kejaksaan, kan timbangan itu. Nah, jadi jangan berat sebelah. Keputusan nanti terserah pada pembaca. Anda katakan, Pak, menurut Bapak Halimah yang juara 1 filmnya. Setelah kami lihat, Pak, harusnya ini juara. Ya, persi Anda. Kira-kira seperti itu. Paham? Jadi, saya ulangi lagi. Pada mulanya, fiksi itu dari bentuk cerita
oral. Oralisi itu artinya sifatnya itu anonim. Anonim. Nah, Anda bisa baca, kalau Anda ketemu kapan saja, ada buku judulnya terbitan Gramedia, saya lupa pengarangnya, namanya Cerpen Indonesia Mutakhir. Warna buku itu abu-abu, lebih muda dari abu ini, dan ada logo vignette hitam di depannya sebagai cover bukunya. Ya, di buku itu dikatakan begini. Tokoh yang memulai cerpen Indonesia itu ada 2 orang. Yang pertama namanya M. Kasim, yang kedua Sumana S. Sumana S itu lama di Bengkalis dan akhirnya masa tuanya di Pekanbaru, udah meninggal. Dia ada yayasannya di Angkatan 45, ada yayasannya. HS itu namanya Hasibuan. Kalau bicara Hasibuan, tahulah Anda dari ya. Dan kebetulan lama dia Bengkalis, dia memulai menulis cerpen itu dari cerita-cerita rakyat Bengkalis yang dimodifikasinya, yang jadi model inspirasinya. Kawan bergelut, ya, mencari pencuri anak perawan di Carak Penyamun. Ya, ceritanya kalau Anda baca, cerita itu ada konsep kocaknya, konsep lucunya. Sementara M. Kasim juga berangkat dari hal yang sama, tapi bode ceritanya serius. Karena kan banyak zongrenya atau ragamnya cerita rakyat itu. Perhatiannya M. Kasim itu pada yang serius. Nah, menurut cerita itu, dan saya setuju dengan itu, pola M. Kasim inilah yang berkembang. Yang berkembang. Ya. Lalu, pada zaman beli pustaka, kenapa itu belum berkembang? Ya, orang lebih banyak punya waktu. Walaupun kita dijajah oleh Belanda, tapi tidak sekejam Jepang. Orang masih bisa menulis. Tapi apa? Persoalannya Anda tahu sendiri, nanti syarat-syaratnya di balai pustaka itu. Bentuk karya sastra yang bagaimana yang diterbitkan. Salah satu, ada syarat-syaratnya tuh. Ya, tidak boleh menyinggung penjajahan. Tidak boleh berkaitan dengan sara. Nah, karena itu pada balai pustaka nanti Anda bisa lihat tema-temanya lebih regional kedaerahan. Persoalannya. Karena memang seperti itu. Tapi tadi saya katakan, cerita rakyat itu pada prinsipnya polanya, bukan ceritanya, polanya itu sama. Sama. Saya mohon maaf, kebetulan saya sempat ke Brunei, saya pernah di Brunei itu dibawa, kadang-kadang tamu seminar, dibawa tutur, sulitur di sungai Brunei itu. Nah, kami dibawa ke sebuah unggukan kapal yang mirip dengan jong kapal. Jadi ceritanya tentang jong kapal, mirip dengan cerita Malin Kundang. Mirip dengan cerita Malin Kundang. Nah, jadi tentu kita harus tahu dulu cerita itu pastilah misalnya yang konsep yang sama saya katakan itu pada posisi daerah itu yang pesisir ya pesisir. Ya, kalau yang daratan daratan. Nggak mungkin, Pak, ini ada anak durhaka, tapi daerahnya daerah daratan. Kok nggak sama, Pak? Ya jelas. Settingnya aja berbeda. Orang darat bagaimana dia mau merantau? Itu jalan kaki. Dulu komunikasi transportasi orang itu kan air. Konsepnya sekarang kan dulu kan sungai. Satu. Kemudian cerita panjang. Yang orang bisa bercerita bermalam-malam. Kita mengenal namanya ada Koba di Rohul. Ini di Riau aja ya. Ada Kayek di Taluk Kuantan. Ada Bujantan Domang di Pelalawan. Anda baca karya itu sudah dibukukan oleh Pak Tenas. Itu bisa cerita itu sampai 3 hari 3 malam. Bisa sampai itu. Jadi panjang ceritanya.
Sama, konsepnya sama. Gitu. Seperti kita lihat orang nonton wayang semalam suntuk. Karena panjang ceritanya, bukan karena ingin begadang. Kalau ingin begadang kan tak ada gunanya, apa kata Romai Rama, kan tak boleh begadang. Ya kan? Oke, paham itu. Jadi paham harus cerita, tahu asal mulanya dari itu. Lalu kapan karya fiksi itu ditulis, termasuk karya lain? Ketika Raffles jadi jenderalnya yang menjajah di Nusantara ini, di Asia ini. Jadi bedanya ya, Belanda, Jepang dengan Inggris. Inggris itu menjajah, dia memberikan kecerdasan bagi jajahannya. Karena itu Anda lihat ada namanya negara persemakmuran. Negara-negara yang bekas jajahan Inggris dan diberi merdeka oleh Inggris, itu mereka punya perkumpulan namanya negara persemakmuran. Termasuk Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Australia. Nah, mereka menjelaskan berbeda konsepnya jajahan Belanda. Dia memperbodohkan kita, lalu dia mengadu domba agar kita tidak berkembang gitu. Berbeda lagi kalau Jepang, dia menekan kita aja, membunuh aja yang tidak mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, lalu asal mula seperti yang dikatakan Kasim tadi itu atau Sumana S, muncullah yang namanya karya tulis. Sebetulnya karya sastra tulis itu dimulai ketika orang mengenal namanya aksara. Karena itu, kalau kita ingin tahu orang-orang yang cerdas, daerah-daerah suku-suku yang cerdas, yang dalam ilmu pengetahuan, itu adalah suku-suku yang mengenal aksara. Apalagi yang sudah punya aksara sendiri. Batak punya aksara sendiri. Ya, punya aksara sendiri dia. Melayu meskipun dia mengadopsi dari tulisan Arab, punya aksara. Jawi punya aksara, Jawa punya aksara. Ya, meskipun dia mengadopsi dari Sanskerta. Tapi dia artinya dia punya aksara sendiri atau dia mengadopsi aksara. Itu artinya pada masa itu pengetahuan orang untuk belajar itu sudah tinggi. Nah, zaman Raffles lah muncul, beliau memerintahkan bagaimana cerita sastra rakyat itu dibukukan. Nah, buku itu yang kita kenal namanya naskah kalau kajian filologi. Kalau ada berabad-abad buku itu naskah. Itu dikaji oleh Pak Elm Mustian di S2-nya. Yang kita kenal namanya kajian itu filologi, ilmu pernaskahan. Itu Anda bisa tahu, nanti bisa tanyakan ke Pak El juga. Misalnya cerita Hang Tuah, versi siapa? Ya nama cerita lisan kan. Sama-sama kalian kuliah di sini, sama dengan saya selalu jumpa. Coba nanti tanya, ada teman-teman, tanya sama si A, berbeda, sama si B, berbeda. Berbeda. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian semakin maju orang, semakin terbuka orang, semakin sastrawan itu terbelalak mukanya dari Balai Pustaka. Balai Pustaka itu pada mulanya kan berdiri Komisi Bacaan Rakyat namanya. Untuk menyaring sebetulnya ada keuntungan komisi itu dibangun oleh orang Belanda. Sebetulnya tujuan awalnya menyaring bacaan-bacaan yang tersebar di masyarakat yang masuk dari luar. Salah satu bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, salah satu di antaranya. Yang ada sifat adu domba, karena itu ada dibuat aturan supaya buku yang diterbitkan itu betul-betul mengikuti aturan itu. Nah, korban dari Balai Pustaka itu salah satunya yaitu belenggu. Nanti kita bicara. Ini saudara itu gambarnya. Belenggu itu karya Armin Pane. Akhirnya diterbitkan pada angkatan 30-an, angkatan penjaga baru. Nanti pada aspek itu kita akan bicarakan kenapa belenggu itu tidak lolos. Kalau istilah sekarang ini tidak lolos sensor Balai Pustaka. Iya. Ya, kalau Anda baca nanti Anda bertahu kelemahan apanya.
Gitu. Oke, sampai di situ. Anda menatap saya ada, tapi hati Anda ingin ke tempat tidur. Masih tahu jalan pulang? Masih membayangkan bukan hari kemerdekaannya, tapi bagaimana baju tergantung yang tak sempat dicuci hari ini? Karena besok kuliah lagi. Ini canda aja ya.